Maka kalau hati sudah tidak jadi pemimpin lagi, yang memimpin nafsu. Oleh karena itu pemimpin bangsa harus lebih lagi punya hati. Kalau setiap orang kita punya hati satu masing-masing, seorang presiden harus punya hati sebanyak jumlah penduduk yang dia pimpin. Kalau kita individu punya hati satu, Bapak Amiruddin punya hati satu, Bapak Soleh punya hati satu, Bapak Tamrin punya hati satu, setiap individu punya hati satu. Tapi kalau seorang presiden, pimpinan negara, dia harus punya hati sebanyak penduduk yang dia pimpin. Dia nggak bisa punya hati satu, karena dia ingin menyelamatkan bukan dirinya sendiri, dia ingin menyelamatkan seluruh penduduknya. Jadi presiden tidak boleh punya rasa dendam, presiden tidak boleh punya rasa benci kepada penduduknya. Justru dia harus punya hati terhadap penduduknya itu. Presiden harus mampu merasa kalau rakyatnya itu disakiti orang lain, presiden harus merasa bahwa orang yang tersakiti itu dia juga. Begitu harusnya hati seorang presiden. Saya ulangi lagi, seorang presiden harus punya hati lebih banyak daripada seorang penduduk biasa. Seorang jenderal harus punya hati yang lebih luas daripada seorang kopral. Seorang pejabat harus punya hati yang lebih jernih daripada seorang rakyat biasa. Sebab dia dalam menjalankan itu harus pakai hati. Hati yang adil, dia harus bisa adil. Adil itu sumbernya di hati. Maka seorang presiden akan menangis kalau ada anak-anak muda yang mati, yang gugur dengan senjata orang-orangnya. Presidennya harus sedih, dan presidennya harus marah kepada pelaku itu. Kenapa kalian bunuhi rakyat saya? Kenapa kalian bunuh warga saya? Presiden harus marah. Tidak boleh presiden diam. Oh, mereka menyerang kami. Sehebat apa orang yang menyerang kalau nggak pakai senjata? Berani menyerang orang yang memakai senjata. Semudarat apa? Seandainya dikatakan mereka kami bunuh, kami tembak mereka, kami siksa mereka karena mereka menyerang kami. Oke, baiklah kalau memang itu menurut kalian. Lalu mereka itu pakai senjata sebesar senjata kamu tidak? Mereka anak-anak muda itu pakai senapang enggak seperti kamu? Enggak. Lalu sejauh apalah kamu bisa diserang oleh orang-orang yang lemah, yang tidak punya senjata? Kamu enggak bakal mati, tapi kamu habisi mereka. Presiden harus marah. Presiden tidak boleh diam. Nah, nanti presiden dimintai pertanggungjawaban. Kalau presiden nggak ambil tindakan, presiden akan dimintai pertanggungjawaban. Jenderalnya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di sana. Kenapa peluru yang dibeli oleh uang rakyat itu kau bikin untuk menghabisi mereka? Hatimu di mana? Nah, makanya saya katakan pejabat, umara, presiden, ulama harus memiliki hati yang lebih luas, hati yang lebih jernih daripada masyarakat, bangsanya dan penduduknya. Imam yang adil. Ingat, sekali lagi ingat, imam yang adil. Saudara-saudara sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, dalam melihat situasi di daerah yang sekarang ini, suasana kehidupan yang sekarang ini, kita juga harus punya hati. Jangan jadikan nafsu di depan. Kita harus punya hati.
Melihat segala sesuatu itu jangan dengan kemarahan, jangan dengan kebencian. Harus dengan hati, mendudukkan porsi mana yang salah, mana yang benar. Nah, makanya orang yang baik itu memimpin itu dengan hati. Segala sesuatu kita disuruh dengan hati. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa memanage ini, kita salah. Sebagai warga, kita sedih dan kita turut berduka cita. Dan dengan doa, mudah-mudahan mereka yang mati itu, mereka yang gugur itu sebagai syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Itu doa kita. Tetapi itu pun Allah yang tahu. Apakah seseorang itu mati syahid memang niatnya untuk kalimatul haq la ilaha illallah atau bukan, itu Allah yang tahu. Dan kita tidak boleh ambil kapling Allah untuk menilai. Yang jelas apabila ada orang yang gugur, ada orang yang wafat, itu ujian dan cobaan. Maka kita berkata sebagai orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena saya lihat di media sosial banyak juga orang yang tak punya hati. Melihat ada yang wafat, memberikan komen, memposting dengan tidak punya hati dan perasaan. Ada yang meninggal, ada yang wafat, ada yang gugur. 6 orang gugur, masih ada manusia yang sanggup berkomen dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, bahasa yang tak punya hati. Mati konyol, mati sia-sia, mampus dan segalanya, Masya Allah. Ini kan orang yang gak punya hati. Masih ada orang yang sanggup berbuat seperti ini. Nah, kita tidak seperti itu. Walaupun memang hakikat mereka syahid atau tidak syahid, itu urusan Allah. Tapi kita tak boleh suuzon, kita tak boleh buruk sangka, karena kita sudah menghakimi mereka. Tolong, ada pengadilan akhirat nanti. Dan biasanya pengadilan akhirat itu hampir sama dengan pengadilan dunia ini. Tapi pengadilan dunia yang dibuat Allah. Allah hakim di akhirat, ya. Di dunia Allah juga. Hakim di dunia ini juga Allah. Jadi Allah tuh hakim dari dunia sampai akhirat. Maka kalau kamu hari ini menghina, mencaci orang-orang yang wafat itu, yang gugur, kamu hina-hina dengan bahasamu, tunggu nanti kamu mati juga akan terhina dan dihinakan. Karena biasanya tidak jauh berbeda itu hukum dunia dengan hukum akhirat. Karena yang menghukum akhirat Allah, yang menghukum dunia pun Allah. Cuman hukum Allah ketika di dunia itu sepertinya tidak dirasakan oleh sebagian orang. Tapi sebagian orang paham betul bahwa Allah adalah yang maha memberikan hukum baik hidup dunia maupun akhirat. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan lewat mimbar ini, kalau kita lihat situasi ini semakin seperti ini, maka ini merupakan ancaman yang luar biasa, ancaman yang sangat-sangat dahsyat, yang bisa merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat tidak adil juga pemerintah. Di mana tidak adilnya? Kenapa orang yang dianggap bersalah, itu sebenarnya tidak pernah merongrong ideologi pemerintah. Yang tidak pernah kita lihat dia melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan negara, itu malah dikejar-kejar, itu malah difitnah habis-habisan. Tetapi yang jelas-jelas
pakai baju seragam, dikawal, ya, mengatakan kepada presiden agar menarik tentaranya, pasukannya dari Papua, itu dibiarkan begitu saja. Ini orang-orang yang sudah memang mau lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada tindakan action untuk itu. Nah, inilah yang kita maksud ketidakadilan. Ketidakadilan. Nah, ingat, kamu presiden, kamu jenderal, kamu semua pimpinan, kamu itu makhluk Allah yang tetap akan diadili oleh Allah, baik keadilan dunia maupun keadilan akhirat. Maka jika itu sudah terlanjur yang salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbaiki segala kesalahan untuk yang akan datang. Pimpinlah bangsamu ini, pimpinlah negaramu ini dengan cara arif bijaksana, pimpinlah ini dengan jalan yang Allah ridhoi. Jangan buat jalan ini menjadi jalan kamu dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan nasihat yang kita sampaikan ini live, ya, khutbah hari ini live didengar di seluruh Indonesia. Bagi yang mau mendengar, live di Facebooknya saya. Mudah-mudahan sampai nanti ke sana menjadi nasihat bagi para pemimpin kita. Jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya tidak takut karena saya tidak ada menyampaikan fitnah di sini. Saya tidak ada memprovokasi. Saya aja mengajak kita dan semua bangsa Indonesia ini untuk memimpin dengan hati, itu saja. Saya tidak memprovokasi apapun. Saya enggak ngajak kita ayo bikin demo rusuh-rusuh, saya tidak. Ini tausiah, ini khatib, ini khutbah untuk menyampaikan kulil haqqo walau kana muron. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Kalaupun ini dianggap sebagai satu provokasi, wallahu a'lam. Allah Maha Adil. Ini bukan provokasi. Ini bukan menggunakan masjid sebagai jalur politik. Enggak. Kita boleh bicara politik asal bukan politik yang praktis. Sebab Islam pun menganjurkan soal berpolitik, apalagi soal ideologi. Soal ideologi itu lebih lagi dibolehkan. Masjid di zaman Rasul bukan tempat sholat saja. Tempat sholat, tempat ibadah, tempat memutuskan hukum, tempat membicarakan strategi perang, strategi politik, dan tempat membicarakan segala urusan baik ubudiyah kepada Allah maupun urusan muamalah dan urusan hablum minan nas. Itulah fungsi masjid. Maka jangan heran dan salah sekali kalau orang mengatakan masjid bukan tempat berpolitik. Memang masjid bukan tempat berpolitik semata-mata, tapi salah satu sisi masjid harus membicarakan tentang keadaan umat. Keadaan umat, keadaan bangsa juga harus dibicarakan di masjid. Berbicara juga di masjid soal ibadah dan ubudiyah. Semuanya lengkap. Maka jangan takut masuk ke dalam masjid, jangan tinggalkan masjid karena pemahaman kita yang keliru dan salah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berikan kepada kita kekuatan hati, lahir, batin, jiwa dan raga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.